Adukan BPS ke PBB soal dugaan manipulasi data pertumbuhan ekonomi RI. Ini pertimbangan ekonom. Lembaga Independent Center of Economics and Law Studies, Celios, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengaudit Badan Pusat Statistik atau BPS yang merilis soal data pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia 5,12% pada kuartal 2 2025. Celios bilang data BPS tidak sesuai kondisi real perekonomian. Kenapa harus ke PBB? Kita tanyakan langsung Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar melalui sambungan daring. Iya Mas, kami menulis surat ke PBB sebagai langkah untuk ungkapan keprihatinan soal kemungkinan inkonsistensi dan ketidakakuratan data PDB kuartal kedua ya Mas, yang dirilis BPS. Karena banyak ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas bingung karena data pertumbuhan ekonomi 5,12% itu di luar ekspektasi ya. Bahkan studi Reuters itu menyebutkan pertumbuhan ekonomi hanya 4,8%. Jadi kami mengirim surat ke Divisi Statistik PBB dan Komisi Statistik PBB yang bertugas melakukan pengawasan metodologi statistik yang valid. Jadi kami meminta mereka melakukan tinjauan diagnostik teknis terhadap kerangka perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk juga mendorong melakukan peer review melibatkan ahli statistik independen profesional yang diakreditasi PBB. Saya terlibat selama beberapa tahun terakhir dalam berbagai mekanisme di PBB dan advokasi ini sangat mungkin dilakukan. Jadi meskipun mereka tidak memiliki fungsi investigasi hukum atau enforcement ya, tapi mereka bertanggung jawab untuk menciptakan data yang kredibel yang kemudian bisa apple to apple, bisa dibandingkan antar negara. Kita belum pernah mengalami pertumbuhan investasi yang hampir mencapai 7% kecuali pada masa pra-pandemi. Nah, jadi artinya ini kalau memang betul itu merupakan realita, ada penjelasan dari sisi investasi pada sektor-sektor apa, karena ini artinya adalah penanaman modal yang masuk sangat masif ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Yang pertama, kalau dari hitung-hitungan kami memang di kuartal kedua ada kecenderungan peningkatan dari sisi investasi, tapi tidak sampai 7% ya, di sekitar 3-4%. Lalu yang kedua adalah dari sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Nah, ini bukan hanya magnitude tapi juga dari arah trennya. Dari semua leading indicators yang kami baca, nah kami prediksikan konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua akan lebih lambat pertumbuhan secara year on year dibandingkan dengan kuartal 1. Nah, karena leading indicators mulai dari indeks penjualan retail, penjualan barang-barang durable goods ya, lalu juga dari sisi persepsi ya konsumen dan juga pelaku usaha, dan berbagai macam leading indicators yang lain rata-rata menunjukkan pelemahan. Saya pikir wajar kalau banyak yang tercengang, bahkan kemudian terheran-heran dengan data BPS karena ya memang bertentangan dengan realitas kehidupan rakyat yang semakin sulit itu, daya beli turun. Lah kok tiba-tiba ekonomi tumbuh di atas 5%. Padahal kita tahu kan pertumbuhan ekonomi kita itu penggerak utamanya adalah konsumsi domestik alias konsumsi rumah tangga. Lah sementara rumah tangganya aja nggak punya daya beli, kok malah naik pertumbuhan ekonominya. Kembali lagi ini soal trust aja, soal ya sangat mungkin juga BPS atau lembaga pemerintah, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan segala macam itu punya data yang dibasiskan pada keadaan nyata ekonomi. Tetapi publik meragukan itu. Kenapa? Karena realitas hidup sehari-hari itu tidak kompatibel dengan fakta 5,2%. Itu aja dasarnya tuh. Kan orang melihat bagaimana harga-harga tak terjangkau, harga beras, segala macam kebutuhan pokok. Tetapi pemerintah menganggap bahwa BPS dalam hal ini memamerkan data yang mencurigakan. Jadi biasakan saja bahwa kalau dalam satu keadaan ekonomi sedang downturn, sedang tidak baik-baik aja, maka publik tidak mungkin menganggap bahwa ada pertumbuhan ekonomi kan. Kan pertumbuhan ekonomi justru berakibat pada daya beli yang baik, bahwa harga-harga, inflasi segala macam lah. Semua indikator makro itu, terutama soal teriakan dari mak-mak yang mungkin tidak terbaca oleh statistik, tapi itu real tuh, bahwa mereka yang kemarin misalnya menggerutu dan memprotes bahkan karena dana-dananya itu yang ditabung untuk masa depan itu
diancam atau bahkan dikunci oleh PPATK, dan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak rasional dalam ekonomi Indonesia itu. Mungkin dengan dana-dana itu mau diambil atau ditempatkan secara sementara, dikunci dulu, itu juga menunjukkan bahwa ekonomi tidak liquid. Dan ekonomi tidak liquid itu artinya ada kesulitan di dalam cash flow, ada kesulitan di dalam daya beli, ada kesulitan di dalam pemenuhan basic needs dari rumah tangga, konsumsi yang tidak bertumbuh. Jadi semua itu menjadi semacam paradoks, sehingga teman-teman Selios misalnya yang paling tajam itu bahkan bukan sekedar mengolok-olok data Indonesia, tapi mempersoalkan itu sampai ke tingkat global. Dan itu asli dibaca oleh investor. Wow, kenapa Indonesia ribut soal data? Kenapa Indonesia tidak percaya pada lembaga-lembaga survei BPS sendiri? Itu kan itu yang membuat kita dinilai sebagai tidak bonafide di dalam memperlihatkan postur ekonomi kita. Jadi sekali lagi bukan sekedar metodologi penelitian BPS, tapi impactnya pada investasi. Dan itu yang sekarang jadi keributan di sosial media. Tapi keributan di sosial media harus diselesaikan, dan kepentingan asing justru bermain di situ dan memprovokasi bahwa Indonesia memang tidak layak investasi karena untuk hal yang betul-betul membutuhkan ketelitian justru dipalsukan. Jadi soal-soal itu yang saya kira jadi bahan perbincangan publik hari-hari ini. Dan kami mengirimkan surat ini murni berbasis pertimbangan akademik yang terukur dan independen, dan dari hasil estimasi kami ada potensi BPS telah 6 dari 10 prinsip dasar statistik resmi PBB soal transparansi data, independensi data, termasuk juga persoalan penggunaan metodologi yang sesuai dengan standar-standar internasional. Jadi langkah ini tidak ada intensi untuk merusak citra pemerintah. Ini langkah yang biasa sebetulnya dalam dunia akademik. Justru kami cinta pada Indonesia, kita ingin data BPS lebih akurat, kita ingin bangsa yang lebih baik. Ekonomi Indonesia kuartal 2 melesat 5,12%. Ini adalah pertumbuhan tertinggi sejak kuartal 3 tahun 2023 atau 2 tahun terakhir. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang pertumbuhan ekonomi dengan porsi 54,25% hanya tumbuh 4,97%. Padahal Menko Ekonomi Erlangga Hartarto mengklaim data retail memuaskan karena membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 5,12, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir. Dan tentunya dengan pertumbuhan ini kami juga melihat beberapa perusahaan publik juga sudah mengumumkan hasilnya, terutama perusahaan retail, dan dari hasilnya terlihat semuanya mengalami perbaikan atau lebih baik daripada semester 1 tahun lalu. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang ekonomi kita tumbuh, dan kita juga melihat bahwa sektor-sektor terkait dengan industri itu membaik. Sayangnya data retail yang dibilang membaik tidak sejalan dengan realita data di lapangan. Kami ambil data Kementerian Keuangan tentang pajak. Realisasi penerimaan PPN dan PPNBM pada semester 1 2025 adalah 267,3 triliun rupiah. Angka ini anjlok 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 332,9 triliun rupiah. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo juga merekam penjualan mobil semester pertama tahun ini tidak tumbuh, melainkan turun 8,6%. Rinciannya tahun 2024 410.000 unit, sedangkan tahun ini jadi 374.000 unit. Penjualan semen dalam negeri juga turun sekitar 2,5%, terbaca dari laporan keuangan Indosmen dan Semen Indonesia. Tapi BPS bilang konstruksi jadi tulang punggung ekonomi. Konstruksi tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas konstruksi. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi yang dibiayai oleh swasta dan rumah tangga.
peningkatan impor bahan baku konstruksi dan realisasi pengadaan semen. Berikutnya, dari sisi pengeluaran, pada triwulan 2 tahun 2025 secara year on year seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,25%. Soal data ini memang sekali lagi ya, kita itu menunjukkan betapa kacau banget lah ya soal data ini. Data antar satu instansi dengan instansi lainnya berbeda-beda, bahkan kemudian ada juga data yang ditutup seperti soal PHK dan pengangguran yang ditutup oleh Kementerian Tenaga Kerja. Padahal basis data yang benar ini kan sebenarnya yang menjadi dasar sebuah kebijakan itu diambil. Kalau datanya saja sudah salah atau nggak jelas, bagaimana kemudian kebijakan itu diambil? Ya memang sudah jadi rahasia umum bahwa data kemiskinan itu berbeda-beda di setiap instansi. Data-data dasar juga kependudukan itu variasinya itu sangat terlihat bahwa tidak ada koordinasi data, dan sumber data utama kita tidak memungkinkan kita untuk saling cross check karena banyak yang disembunyikan. Yang terakhir misalnya data tentang tentang daya beli, data tentang penurunan konsumsi, data tentang berapa sebetulnya yang udah di PHK itu bahkan nggak mau dibuka oleh kementerian kan, karena dengan alasan takut nanti itu menggemparkan. Justru dengan tidak dibuka makin menggemparkan. Jadi ini satu aura dengan kecemasan umum bahwa pemerintah itu menyembunyikan kondisi real ekonomi kita, dan itu yang membahayakan harapan terhadap pemulihan ekonomi. Jadi sentimen yang diajukan justru membuat orang merasa bahwa memang ada masalah besar dengan ekonomi kita tuh. Memang APBN kita bolong, memang kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan uang, membayar hutang 800 triliun itu tidak akan terpenuhi. Memang macam-macam memang. Dan itu yang diintai oleh para spekulan, dan spekulan mungkin menganggap dalam keadaan ekonomi Indonesia yang memburuk ini, ya mari kita investasi, tapi dengan politik short time, kalangan short termis itu, artinya siap-siap untuk hit and run ekonomi Indonesia. Itu bahayanya. Jadi para spekulan justru mengintai kelemahan data Indonesia yang dihubungkan dengan kekacauan kebijakan nanti kan. Dan di dalam global financial market itu para penjudi mata uang juga sedang bermain. Mereka yang bermain di portofolio justru lakukan semacam kasino, pasang di sini, nanti ditunggu di sana tuh. Jadi itu menyebabkan sinyal tentang stabilitas makro kita itu berantakan, dan itu berakibat bahwa sinyal tentang kepercayaan investor investasi juga turun. Jadi masuk akal kalau lembaga-lembaga survei yang bermutu seperti Celios itu mempersoalkan data dari BPS, dan monopoli data itu tidak mungkin lagi sekarang karena setiap lembaga survei bahkan punya sistem pengumpulan data atau berupaya untuk memfilter data-data yang sebetulnya nggak relevan tapi dimasukkan hanya untuk window dressing, hanya untuk membenahi display ekonomi kita seolah-olah ada pertumbuhan ekonomi. Dan itu yang juga menunjukkan bahwa para kritisi itu betul-betul concern dengan kehidupan ekonomi kita, karena itu mereka waspada dengan data-data yang justru bisa menjebak kita dalam keadaan yang palsu itu. Jadi data yang palsu tentu bukan sumber pembuatan kebijakan yang sound, bukan sumber pembuatan kebijakan yang bermutu. Kira-kira itu. Dan saya kira Pak Presiden memahami keributan ini, sehingga mungkin lagi ada tim yang dibentuk khusus untuk memeriksa apakah betul 5,2 itu atau 13% itu betul-betul real atau itu sekedar untuk Bapak senang. Itu saya kira. Jadi kita selama ini menggunakan BPS kan ya. Jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kita tetap mempercayai BPS. Kita lihat semua indikator berdasarkan BPS, data set mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi saya rasa BPS tetap berpegang kepada integritas dari datanya.
Kesimpulannya, Badan Pusat Statistik harus berani membuka metodologi penghitungan data pertumbuhan ekonomi secara terbuka agar publik tidak meragukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Mungkin framing ya, kalau soal keresahan ya. Kita tahu juga, saya juga membaca ada beberapa ekonom yang mungkin tidak terlalu positif melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. Jadi pertumbuhan ekonomi kita positif, tapi ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif. Sebelum saya sampaikan yang lebih teknis, ini teman-teman, pemerintah itu jujur-jujur aja loh mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik. Kuartal 4 2024 itu kan Presiden Prabowo sudah menjabat, ya kan? Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024, berarti kuartal 4-nya itu sudah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dengan BPS di bawah Presiden Prabowo. Itu pertumbuhan ekonomi kita 5,02, 5,02. Dikeluarkan apa adanya kuartal 4. Kuartal 1 2025, teman-teman masih ingat nggak datanya? Yang dikeluarkan 4,87. Turun kan? Penurunan itu dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Turun, kita bilang turun. Kuartal kedua naik 5,12, dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Jadi kalau turun kita bilang turun, kalau kita naik dibilang naik. Tapi memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya. Padahal dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, dikeluarkan oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Banyak orang yang sekarang terpaku sama konsumsi, government spending, tapi nggak mau terima data investasi. Iya, kalau kita melihat pertama dari capaian ya, yang diumumkan oleh BPS, konsensus dari ekonom, analis ya, beberapa pakar itu mengatakan pertumbuhan di triwulan 2 itu mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Ya, pertama karena sudah lewat begitu ya masa keemasan gitu ya untuk konsumsi di Indonesia. Itu salah satunya di-trigger oleh Lebaran dan juga bulan Ramadan. Nah, yang kedua itu adalah tadi yang sudah disebutkan, betul, Purchasing Managers Index kita mengalami kontraksi. Artinya kondisi industri di triwulan kedua itu sedang turun-turunnya begitu ya. Nah, ini sangat mencengangkan ketika melihat data dari BPS, di mana kebalikannya semua begitu, bahwa dari sisi kinerja industrinya meningkat ya, bahkan sampai 5,68%, untuk yang non migas 5,6%. Lalu kita melihat dari sisi investasi tumbuhnya sampai 7%. Dari konsumsi rumah tangga ya 4,97 ya, hampir 5% juga gitu. Jadi sepertinya kok tidak sesuai dengan kondisi real begitu ya. Nah, ini bahkan banyak sekali ya netizen mengatakan, oh 5,12 ini karena 5 ditambah 1 ditambah 2 jadinya 8 gitu ya. Jangan-jangan memang ada intervensi terkait dengan data dari BPS ini. Data yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi, kemarin juga Menteri Investasi juga sampaikan lagi dalam rapat kabinet. Realisasi investasi ini bukan komitmen ya, tapi investasi yang sudah terrealisasi. Artinya mereka sudah spending di sini. Itu nilainya 942,9 triliun. Hampir 50% dari target investasi tahun ini yang sebesar 1.900 triliun. Dan Menteri Investasi bilang, kami optimis target investasi tahun ini akan tercapai. Dan dari target investasi dan dari realisasi investasi, ini realisasi ya, bukan komitmen, bukan janji, tapi investasi yang sudah direalisasikan di Indonesia sampai bulan Agustus
itu yang tercipta lapangan kerja, serapan dari realisasi investasi ini sudah 1,259 juta tenaga kerja. 1,259 juta tenaga kerja, 1.259.868 tepatnya. Lapangan kerja yang tercipta. Jadi ini data ini. Jadi ada konsumsi, ada investasi, ada government. Di sektor lapangan usaha misalnya, sektor industri manufaktur kita tumbuh 5,6%. Ya, investasi yang tadi ini tumbuh 6,99%. Ini dua angka ini digabung jadi faktor penambah pertumbuhan kita menjadi 5,12. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya, kira-kira seperti itu. Dan payungnya yang perlu dipahami bahwa pemerintah kita, BPS kita kalau turun bilang turun karena kuartal 1 kan yang diumumkan 4,87. Kalau naik kita bilang naik. Jangan kemudian kalau turun dipercaya, kalau naik kemudian menjadi tidak percaya. Kita kan nggak memperlakukan ini seperti ramalan zodiak kan. Kalau sesuai kita percaya, kalau nggak sesuai kemudian kita nggak. Karena dikeluarkan oleh lembaga yang sama, dikeluarkan di bawah pemerintahan yang sama. Nah ini yang menurut kami tentu saja harapannya ya BPS mencoba untuk mengklirkan gitu pertanyaan-pertanyaan publik ini, apakah betul ya metodologi dan juga pengambilan datanya sudah sesuai. Dan tentunya kalau tidak ada klarifikasi dari BPS, nah ini cukup berbahaya. Jadi kalau kita melihat dengan data atau basis data pendukung yang salah, tentu dan tidak merefleksikan ya dalam hal ini kondisi real di lapangan, pastinya kebijakan yang nantinya direncanakan ke depan ya pasti tidak akan tepat sasaran gitu. Yang kedua adalah yang perlu berhati-hati, investor asing juga kan melihat data-data dari pemerintah. Ini data-datanya sesuai nggak dengan kondisi lapangan gitu. Tadi sudah dikatakan kan ada Rojali, ada Rohana, jalan beli sama apa tadi Rohana, rombongan hanya nanya. Ya jadi ini lucu juga loh. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan PDB di industri di sektor retail ya itu menurut BPS tumbuhnya sampai di atas pertumbuhan ekonomi, tercatat 6,5%. Padahal kalau kita tanya ke asosiasi retail, ke teman-teman pelaku usaha, mereka mengatakan sangat sulit untuk di bulan 2 ini, bahkan sampai muncul istilah Rojali dan Rohana. Tapi kalau melihat dari data BPS tadi, 6,5% tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi. Nah itu menjadi pertanyaan lagi kan, kok kondisi data yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah ini beberapa hal yang harus dikelirkan sebetulnya. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meragukan data pertumbuhan kuartal 2 2025 yang dirilis BPS karena diduga berbeda dengan kondisi real. Hal ini membuat lembaga tersebut melayangkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada sejumlah anomali yang terjadi bila dibandingkan dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 lebih tinggi dibandingkan kuartal I yang ada momen Ramadan Idul Fitri. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadan Idul Fitri terasa janggal. Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadan Idul Fitri, jelas Huda, dalam keterangan tertulis, Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025 kemarin. Huda mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 tercatat hanya tumbuh 4,87% year-on-year. Sedangkan pertumbuhan kuartal 2 2025 mencapai 5,12%, yang mana kondisi ini menurutnya terlihat cukup janggal. Selain itu,
Ia juga menyoroti data pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I 2025 hanya 4,95%, tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%. Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen IKK juga melemah dari Maret tahun 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 Juni tahun 2025, ujarnya lagi. Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bima Yudhistira menyoroti dari sisi pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi PMTB. Pada rilis BPS terbaru, tercatat industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurutnya, PMI manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama. Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan pertama 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% YoY? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi, ujar Bima. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang pada akhirnya mendorong CELIOS mengirimkan surat permintaan peninjauan ulang ke Badan Statistik PBB. Langkah ini sebagai upaya menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB. Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan, kata media. Dengan data yang tidak akurat, lanjut media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha, investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.